Kalau mau anu duit sih Solo itu sebenarnya banyak ya yang minta ya, yang minat banyak, yang saya tolak banyak banget. Cuman nggak saya kasih sih. Itu kebanyakan karena apa, Pak? Kita fokus di sedikit migrasi. Oh gitu, jadi dibatasi juga ya? Iya batasi ya, supaya mereka bisa berkembang. Halo Sobat Raja Jogja, ketemu lagi dengan saya Ahmad di acara Bicara Santai. Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu Pak Riki dan Bu Silvi. Halo Pak. Halo. Hai, Oh, udah makan belum? belum. Oh, black kebab loh. Black kebab, Iya, kayak pernah dengar. cobain deh. Gede banget ya. Iya, kemasannya gede. Terus Cobain deh. makannya gimana? Buka kayak gini. Bukanya dari sini nih. Ini ada tulisannya sobek di sini. Terus kita buka. Ini kebabnya gede banget sih. Kayaknya makan satu aja udah kayak kenyang Berdua banget. ya. Sama ayam. Oh jadi ini kayak dipotek gitu ya. Cobain. Wah. Sekarang kita makan. Yang mana? Enak kan? Mbak, ini tuh enak banget loh. Berarti kalau enak kita habis makan harus Pak Riki dan Bu Silvi ini owner Black Kebab, sebuah franchise kebab dengan sekarang sudah lebih dari 200 franchise. Dan kita akan mengulik nih gimana awal mula pendirian Black Kebab sampai sekarang bisa sukses. Nah sebelumnya terjun di dunia food and beverage, mungkin dulu gimana? Dulu dibangunnya bareng-bareng ya, berdua dengan pasangan sebelum pas waktu masih pacaran ya? Iya. Ya gimana tuh dulu Pak? Awal mulanya waktu kami kuliah S2, itu kami ada lihat pameran kuliner. Kami kan juga suka masak, terutama suami. Nah, kami tertarik ada kebab, banyak kebab. Terus tapi kok sama semua, nggak ada yang beda. Terus sehingga kami ingin ada yang berbeda, sehingga kami membuat yang black kebab itu. Itu tahun berapa itu dulu? 2015. 2015 ya. 2015 muncul ide bikin black kebab itu. Waktu itu belum nikah ya, masih Belum. Masih pacaran lah kalau bisa dibilang. Nah itu gimana dulu? Kan tidak semua pasangan ya bisa membuat suatu usaha bareng gitu, dan membuat relationship dan suatu usaha itu sesuatu yang kadang-kadang akhirnya bercampur dan tidak bisa sinergi gitu. Nah itu dulu seperti apa berdua bisa bikin usaha bareng dan bisa sukses seperti sekarang, memanagenya itu? Yang pasti sih harus memiliki visi misi yang sama ya kalau untuk buka usaha kan, supaya kan bisa bersama-sama mencapai tujuan juga. Kalau beda visi misi kan nggak akan tercapai. Jadi kami itu menyamakan dulu untuk visi misi kami. Ada mungkin bagian masing-masing yang punya expertise gitu. Kalau misalnya dari bumbunya atau masakannya itu dari siapa nih? Dari saya. Oh, dari Pak Riki ya. Itu dulu awalnya menemukan resep untuk yang black kebab ini dulu gimana? Mungkin mestinya tidak sekali langsung jadi ya? Kerja sama dengan saudara. Kan ada saudara dapat orang Arab. Jadi kami juga belajar tesnya orang Arab, tapi juga diinovasi dengan orang Indonesia. Penyesuaiannya seperti apa nih dengan lidah orang Indonesia? Ya mungkin terutama orang Jawa ya, yang ada kecenderungan manis kah atau apa gitu? Ya, utama sih mengurangi rempah-rempah. Mengurangi rempah? Oh justru malah mengurangi? Kenapa itu Pak? Karena orang Indonesia tidak terlalu baik, kebanyakan tidak terlalu suka rempah-rempah. Berarti ada beberapa modifikasi ya? Kalau secara rasa
apa bedanya dengan mungkin kebab-kebab yang lain? Kalau hitam lebih lembut dibanding yang putih. Terus untuk kok rasa dengan kebab lain jelas berbeda. Sama varian isi juga macam-macam. Variannya apa ya Pak? Yang paling mungkin bisa dibilang beda banget nih dengan kebab yang lain. Tuna, ya suka ikan itu ada kita isi tuna. Jadi tidak melulu daging. Iya. Biasanya daging sapi ya? Sapi, Daging sapi. ayam juga ada, Ayam. kambing juga ada. Nah sekarang kan persaingan di dunia F&B kan cukup ketat ya Pak ya. Gimana menghadapi persaingan itu? Kami harus tetap mempertahankan rasa, kualitas juga, penyajiannya juga, SDM-nya yang untuk pramuniaga melayani customer juga harus selalu ramah. Nah, untuk menjaga standar pelayanan di mengelola franchise 200 lebih itu kan luar biasa ya. Itu gimana Pak sistemnya? Harus ada training dulu. Ada SOP-nya juga. Ada SOP-nya juga. Kalau misalnya ada nih, ada orang yang berminat buat franchise, kemudian apa yang harus dipersiapkan gitu? Lokasi Ya, kemudian peralatan, yang pasti juga karyawan. Kalau SDM-nya. Kalau training dilakukan berapa lama Pak untuk kemudian bisa dianggap oh ini kamu udah mampu nih untuk mengenangani franchise tertentu gitu? Minimal sih 1 minggu ya. Iya. 1 minggu training. Tapi tergantung mitra juga sih. Kita ada itu training itu sampai 1 bulan ya. Iya. Itu di Bali itu. Kan ini juga banyak nih kalau bicara kebab, banyak juga sekarang outlet kebab yang mungkin dengan harga murah misalnya, dengan apa ya, terutama harga. Nah, Black Kebab kalau pasarnya dulu ke menyasar ke pasar yang seperti apa Pak? Semua pasar sih ya. Semua pasar. Tapi kan di harga berapa? Sekarang kisaran berapa sampai berapa Pak? Ada yang 15.000 sampai 25. Nah, sekarang kan mungkin juga ini ya, mengamati ya, ada banyak kebab yang menawarkan harga di bawah itu gitu. Kemudian menanggapi itu gimana Pak? Ada harga, ada kualitas juga ya. Kalau pengamatan kami, kalau yang di bawah murah-murah lah ibaratnya itu packagingnya biasanya pakainya kertas, tidak ada uniknya. Kalau kami kan packagingnya berbeda. Terus pemakaian bahan juga. Iya. Pemakaian bahan ya. Kualitasnya. Seperti sayur kita memakai lettuce, ada yang memakai selada. Sedangkan lettuce itu harganya lebih mahal daripada selada, apalagi kalau musim hujan. Biasa itu lettuce itu harga 8.000, kalau hujan bisa naik sampai 29, 30. Tapi Black Kebab tetap menggunakan itu? Iya, tetap diganti. Sausnya pun beda? Margarin juga ada yang murah, ada yang mahal, keju pun juga kan. Kita tetap di kualitas sih. Oh, jadi bahan-bahan semua itu sudah ada standarnya. Dan apa untuk mengatur itu semua agar tetap terjaga seperti apa Pak? Iya, memantau. Sama di kemasan ada untuk kritik dan saran. Jadi kalau misalnya misal ada mitra dari luar kota, ini ada yang komplain ini buatan ini biasanya cek lewat WA. Selama ini ada mungkin praktik-praktik mitra yang tidak, ya artinya menyalahi perjanjian gitu? Ada sih. Banyak atau? Nggak banyak ya. Cuman kita ketat sih, kalau misal udah pelanggaran 2 kali kita langsung cabut merek. Kebanyakan pelanggaran di mana Pak? Pemakaian bahan sih. Pemakaian bahan. Misal saus harus standar merek A, tapi dia beli saus yang lebih murah. Itu kan rusak rasa kan. Kasihan mitra yang udah benar-benar bekerja dengan baik, udah sesuai SOP. Tapi karena satu mitra itu yang bandel, ya udahlah saya cabut. Itu ya memang mereka pengen dapat keuntungan yang lebih ya. Iya. Tapi itu juga merusak merek juga ya. Kemudian ada juga yang mungkin istilahnya ada istilah jegal franchise gitu. Artinya
mungkin pakai ini kontrak gitu, kemudian setelah selesai dia nggak lanjut tapi dia membuka usaha yang mirip-mirip. Nah itu pernah ada kasus seperti itu Pak? Ya, karena nggak tertib itu sih, awalnya nggak tertib SOP itu sih, akhirnya terus buat merek sendiri. Sempat bikin merek sendiri tapi mirip atau gimana Pak? Mirip tapi tetap orang-orang pada tahunya kan black kebab. Jadi walaupun dia ada kebab hitam juga walaupun berbeda, yang pastinya tetap yang akan orang ingat kan black kebab merek kami. Gitu. Itu sempat diusut atau diurus gitu? Asal tidak di merek sih, sama di kemasan. Kalau cuma di menu kebab hitam sih kita enggak sih, malah kita itu bersyukur sih kalau semakin banyak kebab hitam di merek-merek lain. Oh kok bisa? Secara nggak langsung kan dia mempromosikan merek kita. Karena pelopor black kebab ya hanya black kebab ya? Iya, misal orang beli di kebab B, oh ada kebab hitam, dia searching mesti yang kepegang website kita. Dan secara rasa mesti beda gitu kan. Semakin banyak kan membuktikan bahwa black kebab itu semakin digemari. Nah kalau apa sih Pak yang ditawarkan, kalau ini bicara B2B ya, bisnis to bisnis gitu, apa yang ditawarkan kemudian orang bisa tertarik untuk kerjasama dengan black kebab? Yaitu mempertahankan rasa, kualitas juga, kemudian kami juga ada legalitasnya juga untuk merek dan untuk desain industri. Untuk sebagai franchise, disebut franchise, kami juga memiliki STPW yang kadang yang sering kami temuin tuh ada yang mengatakan franchise tapi dia belum ada STPW. Nah ini mungkin menarik ya, persoalan legalitas ini pentingnya untuk usaha sebuah franchise itu apa Pak? Kalau disebut franchise atau waralaba itu harus ada STPW, surat tanda pendaftaran waralaba. Kalau belum punya itu, jadi tidak boleh menyebut franchise atau waralaba. Itu ada undang-undangnya, bisa dituntut sih. Menyebutnya business opportunity atau kemitraan. Tapi apa fungsinya kemudian memiliki STPW sebuah waralaba itu? Jadi itu sudah terdaftar di kementerian. Jadi ibaratnya kalau kita beli mobil sudah lengkap, ada PKB-nya, tidak hanya STNK saja. Atau apakah nanti juga berhubungan dengan ini, mungkin misalnya ada kasus penjiplakan atau apa pelanggaran hukum yang lain bisa lebih kuat mungkin, atau gimana Pak? Nanti tuh jatuhnya ke merek ya, kan telah memiliki 7 sertifikat merek. Kemudian untuk desain industri packaging juga kami sudah memiliki sertifikatnya. Jadi yaitu yang terpenting legalitas ketiga hal itu. Kok untuk membuka kalau black kebab sih awal-awal kita memang fokus ke legalitas dulu sih. Oh malah justru legalitas ya, ini jarang-jarang nih. Jadi kalau kebanyakan kan buka dulu, mungkin bonafit baru supaya mitra ambil merek kita tuh merasa aman gitu. Dulu awal-awal kita ngambil belum tahu itu, cuma ngambil di satu kelas itu di kafe dan restoran. Kemudian setelah kita pameran di Jakarta, kenal ini akhirnya kita masukin di beberapa kelas kan ada kelas barang dan jasa kan, kita tuh masuk di 7 kelas itu macam-macam, ada kayak di iklan, internet, promosi, kemasan, franchise, terus untuk bahan seperti daging, terus kulit, itu beda-beda kelas. Kerugian apa yang didapat ketika bisnis franchise-nya itu tidak legal gitu? Kalau ada yang meniru sudah pasti tidak bisa dituntut. Oh iya ya, nah itu yang paling pertama ya. Iya. Padahal kalau misalnya sudah gede, nah ini mesti banyak yang pakai tapi keuntungannya nggak lari ke pemilik brandnya gitu ya. Nah kalau perkembangannya mungkin Pak dari 2000 berapa tadi? 2015 sampai sekarang itu sampai 200 itu dulu gimana? Awalnya apakah di Jogja dulu? Awalnya Jogja dulu sih. Di Jogja dulu. Mungkin di tahun pertama misalnya bisa buka berapa franchise? Tahun pertama sih kita belum buka. Belum. Baru di Babarsari itu. Iya. Kemudian kita memperbanyak order di Merican ya. Oh, tapi punya sendiri ya? Punya sendiri. Oh, di Merican. Itu berapa Pak?
Tahun pertama itu belum ada. Tahun pertama belum ada. Kemudian Permintaan sih banyak, cuman kita kan belum berani kan karena belum tahu sistemnya. oh gitu. Jadi awalnya permintaan banyak tapi belum tahu sistemnya, Iya. nanti dulu gitu. Iya, Setelah kalau sudah dibuka orang bisa franchise itu mulai sejak kapan, Mas? awal mula sih kita kemitraan karena kita kan belum ada STPW kan. Syarat kemitraan dulu. minimal STPW harus bisnis berjalan pada berapa tahun gitu sih. Saya lupa sih. Nah ini kemasannya ini juga unik ya Pak. Iya. Jadi mungkin bisa dijelaskan nih apa yang beda dari kemasannya ini? Kemasan kami yang jelas berbeda dari yang lain dari segi bentuk, kemudian dari segi cara membukanya. Kalau yang lainnya kan ditarik, sedangkan kami dipatah. Kemasan kita buat patah di tengah. Memang kita buat beda, cara makannya beda, bukan ditarik karena supaya keunikan dari black kebab itu terasa. Black kebab ini memang uniknya salah satunya juga cara membukanya ya, dipatahkan dan itu juga meminimalisir ada sekali pakai gitu. Iya, terus kita juga ada motif batik seperti yang di depan ini. Itu dibuat saat kita pameran di luar negeri, waktu kita disupport oleh Kementerian Perdagangan. Oh itu tahun berapa Pak mulainya? Aduh, tahun berapa ya, saya lupa sih. 18, 18 sama 19 waktu sebelum Covid sih. sebelum Itu COVID. terakhir Oh, pameran iya, di iya. Hong Kong sih. Jadi itu ini ya bagian dari mempromosikan budaya Indonesia gitu ya, black kebab. Dan kemasan sendiri pun kita udah daftarkan di Kementerian Hukum Desain Oh. Industri. Desain industrinya. Jadi kita udah Mungkin bisa ditunjukkan ke sobat ada di Jabat. kelima-limanya kemasan sudah saya daftarkan dan sudah menerima sertifikat. Oh iya. Iya. Jadi kemasan ini pun didaftarkan Iya, sendiri ya. nggak cuma Desainnya satu. ya. Iya. Oh gitu. Itu dampaknya nanti apa Pak? Kalau sudah didaftarkan? Kalau ada yang meniru juga udah otomatis kita gugat sih. Ini menambah keamanan tadi ya. Iya. Yang untuk kemudian yang jadi Nilai lebihnya sih. nilai lebihnya. Jadi black kebab itu nggak tanggung-tanggung sih dalam lisensi. Yang dalam lisensi semuanya diurus. Iya. Tapi itu ribet nggak sih Pak? Kalau mengurus seperti itu. Kadang kan orang apa mau bisnis terus mengurus legalitas semacam itu Enggak sih. nggak ribet ya. Dari Kementerian Hukum juga orangnya baik-baik, juga mensupport, ngasih saran-saran, ngasih masukan. Justru malah ini ya malah bisa berkembang lebih Iya. pesat lagi gitu. Nah kalau ke depan apa nih yang mau dicapai black kebab? Mungkin dari menunya bisa diinovasi lagi gitu. Pertama-tama sih di masa COVID ini kita membangkitkan mitra-mitra yang berdampak COVID itu seperti yang di mal-mal. Itu penurunannya dulu seperti apa Pak semenjak COVID ini? Kalau di mall sih peturunannya memang drastis, bukan karena kebabnya sepi, karena memang pengunjung mallnya itu tidak ada. Orang mungkin merasa takut, terus di mall juga banyak yang tutup, mau jalan-jalan juga males, bioskop juga tutup. Tapi untuk outlet di luar mall itu malah lebih rame sih, Oh malah naik 3 kali lipat ya. Iya. Apalagi online-nya. malah naik 3 kali. Iya. Dan online juga semakin Iya. ini ya. Waktu PPKM ketat-ketat itu malah kita naik ya omsetnya. Terutama untuk Online. pemesanan online. Nah, untuk membangkitkan yang di mall-mall ini gimana Pak caranya? Kita usulkan pindah lokasi sih, jangan di mall. Karena biaya mall kan juga mahal kan. Ini ya difasilitasi dan mungkin diberi informasi. Iya. Dan ini kalau ada kebijakan ini nggak sih Pak? Maksudnya outlet sama-sama black kebab itu ada syaratnya nggak? Berapa meter atau berapa kilometer gitu? Minimalnya 2 km 2 kilometer itu untuk apa tujuannya? supaya omsetnya bisa maksimal. Bisa maksimal. Kalau terlalu berdekatan itu nanti kan akan terbagi.
Jadi malah persaingannya mungkin kurang sehat ya. Seperti di Jogja kita nggak buka kemitraan sih, fokus untuk pusat aja. Oh gitu. Sebenarnya banyak yang minat ya di Jogja. Iya. Oh, jadi kalau yang di Jogja itu semuanya memang dikelola sendiri. Iya. Membuka. Misal di Jogja ini udah ada berapa outlet? 12. Misal mau nambah mitra, mau buka lagi, tempat juga udah full, otomatis omset kan kebagi sama punya pusat kan, jadi omset mereka nggak mungkin bisa maksimal. Oh gitu, itu strategi ya. Dan kita lebih fokus ke sedikit mitra tapi dia bisa punya banyak outlet. Oh gitu. Seperti di Solo itu cuma dipegang satu mitra aja, tapi dia punya outlet 4 dan semuanya berjalan maksimal. Kalau di Solo sih semua di mall. Terus di Magelang itu juga dia buka 5, bentar lagi opening yang kelima ya. Artinya itu satu kalau mitra saja sih. Bermitra dengan Black Kebab ini juga ini ya, tidak hanya pokoknya ada duit terus ini ya, tapi juga ada banyak pertimbangan bisnis yang biar nanti hasilnya maksimal gitu ya. Kita menganggap mitra itu udah seperti keluarga sih. Oh iya. Kita kalau cetan tuh sampai subuh kadang, utak-utak mitra itu tetap kita. Jadi bermitra sekaligus konsultan bisnis kalau bisa dibilang. Kalau mau duit sih Solo itu sebenarnya banyak ya yang minta ya, yang minat banyak. Yang saya tolak banyak banget. Cuman nggak saya kasih sih. Itu kebanyakan karena apa Pak? Kita fokus di sedikit mitra sih. Oh gitu, jadi dibatasi juga ya? Iya batasi ya, supaya mereka bisa berkembang. Misal di satu kota udah ada satu mitra, dia punya 4 outlet, terus kita buka-buka terus sampai ada 10 mitra. Kan kasihan mitra yang pertama kan, dia mau buka outlet lagi, nyari tempat udah susah, dikasih ke mitra-mitra baru kan. Ujung-ujung nanti dia cabut karena nggak ada support kan, kok kayak gini dibuka-buka terus omsetku kan nggak bisa maksimal, nggak jadi maksimal gitu. Oh gitu. Kan fungsi franchise menguntungkan kan, bukan membuat rugi ya. Oh iya, nah ini ilmu baru juga nih. Jadi ada strategi-strategi yang bisa dijalankan ya untuk biar mitra itu tetap setia lah. Iya. Nah kalau tadi Pak yang ke depan nih mau Black Kebab ini mau seperti apa gitu? Kita fokus itu ke depan buka outlet mandiri. Yeah. Kita kemarin buka cabang outlet mandiri itu di Tangerang. Oh di Tangerang. 5 outlet itu. Mungkin habis umur 6 bulan ya anak kita ya. Itu kita buka di Jawa Timur sih. Oh. Mandiri juga. Mengembangkan sayap terus ya. Tidak tertarik ke mungkin lini usaha yang lain? Belum sih, supaya membuat brand lain gitu. Belum ya. Memang kan ada juga ya tipikal pengusaha yang dia begitu satu, wah berhasil nih pengen bikin yang lain, Belum sih. Belum ya. Fokus di Black Kebab dulu. Urus Black Kebab aja, nanganin mitra sebanyak itu juga lumayan sih. Ada lagi Pak yang pengen disampaikan mungkin ke Sobat Radar Jogja nih, bagi mungkin yang punya keinginan juga yang sama seperti pengen buka franchise juga, atau mungkin juga tertarik dengan menjadi mitra Black Kebab gitu. Ya, kalau ingin memfranchise-kan produknya, yang pertama harus ada legalitas merek, kemudian untuk desain industri seperti packagingnya, kemudian yang pasti harus ada STPW. Oh iya, sertifikat merek ini. Ya, sertifikat merek. Sebelum memfranchise-kan produknya harus memiliki hal tersebut. Kemudian untuk menjadi mitra dari Black Kebab, apakah masih terbuka kemungkinan di luar Jogja, terus di kota Solo, Cilacap, Jombang, Kroya, Magelang, Muntilan, Temanggung? Itu masih terbuka? Itu sudah tidak terbuka. Oh, itu sudah enggak malah? Cuma di sisa mitra saja.
Oh gitu, mungkin di daerah lain ya? Di daerah lain. Seperti di Cilacap, Gombong, Kroya itu cuma dipegang 1 mitra. Oh, 3 daerah itu, Iya. 1 mitra. Oh gitu ya. Wah ini memang kalau untuk bisa bermitra dengan Black Kebab kayaknya cukup eksklusif. Kita juga kalau ada mitra tanya-tanya gitu, kita juga nggak mengejar-ngejar sih mas. Nah, kita nge-push mitra terus itu enggak. Jadi Kita nggak mau sih. Mitra itu seperti kita kalau beli rumah, kalau pulang ya dia bakal balik ke kita. Pernah kita ada orang tanya itu, sama baru 6 bulan itu baru gabung. Kita cuman ada tanya ya kita kasih brosur sama lihat-lihat katalog via WA, udah. Kita nggak nge-push kejar-kejar sih. Beda banget ya mungkin ya dengan pengusaha-pengusaha yang lain Soalnya ya. kalau kita nanti kejar terus push itu nanti mesti hasil kurang maksimal. Ya bukan kemauan sendiri itu. Di tengah mungkin banyak Iya. banyak ini ya pengusaha franchise yang malah nge-push sebanyak mungkin franchise gitu. Dan barangkali brandnya menjadi seakan-akan besar, tapi mungkin di lapangan kurang maksimal gitu ya kali ya. Begitu tadi obrolan kita di Bicara Santai dengan Pak Riki dan Bu Silvi mengenai bagaimana Black Kebab bisa berdiri dan sampai sekarang. Tonton terus episode Bicara Santai, share, like, dan komen video-video Radar Jogja Channel selanjutnya, dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Dadah.